terus sampai pada titik peristiwanya, kenapa tetap melaju, dan kenapa terus sampai ke markas. Bribka Rohmat, di mana Bribka Rohmat ini juga sebagai pengendara mobil rantis. Ini hari kedua untuk sidang kode etik yang rencananya akan satu orang pada fungsi yang membawa mobil rantis tersebut atau sopirnya. Lah, harapan kami memang bisa didalami lagi terkait kenapa itu mobil meninggalkan rombongannya, terus sampai pada titik peristiwanya, kenapa tetap melaju dan kenapa terus sampai ke markas. Lah, itu semoga ini bisa terurai, karena kemarin sudah terurai sebenarnya. Tapi kan komandan sama sopir ini gimana, terkait juga soal komunikasi dan sebagainya. Sehingga ini tidak hanya bisa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, tapi juga bisa menghadirkan informasi seterang-terangnya. Peristiwa ini kita dudukkan kayak apa. Semoga juga membandingkan dengan video-video yang beredar, karena itu kan penting untuk posisi sopir, ya kan? Apakah dia bisa melihat almarhum ataukah tidak? Nah, semoga ini nanti akan didalami. Terus bagaimana situasi di dalam, khususnya psikologi dia ketika menghadapi peristiwa tersebut, ya, keramaian, terus ada almarhum yang ada di depan, yang melihat ataukah tidak, terus ketika melindas gitu. Itu situasinya kayak apa lah, itu semoga nanti bisa didalami, karena itu poin paling penting di samping soal komunikasi. Sebelumnya, Saudara, Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugae buntut kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Kompol Kosmas yang merupakan Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri resmi dipecat dari Polri karena pelanggaran etik berat. Proses dalam sidang etik ini, Polri juga melibatkan Kompolnas. Ya, sudah datang tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung memasuki ruang sidang dan saat ini sidang sedang berlangsung. Tadi Bribka Rohmat bersama dengan sendiri, maksud saya, ini akan melakukan sidang etik pada hari ini, karena memang kalau kita melihat ada 7 Brimob di dalam mobil rantis yang menabrak Afan Kurniawan, yakni pada Kamis pekan lalu, tetapi memang ada 2 kategori pelanggaran yang disematkan oleh Polri kepada 7 Brimob ini. Jadi ada 2 kategori, yakni kategori pelanggaran berat, kemudian ada kategori pelanggaran sedang. Kalau kategori pelanggaran berat ini memang untuk Kompol Kosmas yang kemarin juga sudah dilakukan sidang etik dan kemudian mendapatkan sanksi administratif, yakni adalah PTDH atau pemecatan dari Polri. Kemudian yang hari ini adalah Bribka Rohmat, di mana Bribka Rohmat ini juga sebagai pengendara mobil rantis dan menabrak Afan Kurniawan, dan saat ini sedang sidang, dan memang ini juga masuk dalam kategori pelanggaran berat yang kemudian ini disidang secara bergantian begitu ya, artinya kemarin sudah Kompol Kosmas, kemudian hari ini Bribka Rohmat. Nah, 5 yang lainnya ini masuk dalam kategori sedang, di mana ini untuk kapan sidang etik dilakukan untuk 5 lainnya ini belum disampaikan hingga saat ini, atau kami masih menunggu konfirmasi dari Mabes Polri terkait dengan hal ini. Tapi kalau melihat dari sidang hari ini dan juga kemarin, ada pihak eksternal begitu yang hari ini juga datang untuk bisa melihat, memantau sekaligus mengawasi bagaimana transparansi dari sidang etik yang dilakukan pada hari ini. Karena selain dari pihak internal, yakni dari Polri sendiri, ada juga pihak eksternal, yakni dari Kompolnas, kemudian dari Komnas HAM. Tentu kita mengharapkan adanya transparansi dari sidang etik yang dilakukan pada hari ini, Saudara, karena memang beberapa video yang beredar terkait dengan bagaimana posisi dari Afan Kurniawan saat
tertabrak, kemudian bagaimana mobil rantis ini melindas Afan Kurniawan, ini juga nanti akan didalami. Tadi dari Kompolnas yakni Khairul Anam mengatakan bahwa memang untuk persidangan di dalam nanti juga akan menjelaskan bagaimana teknis dari penglihatan sang pengendara itu sendiri, yakni adalah Bribka Rohmat. Apakah memang dari Bribka Rohmat situasinya melihat Afan Kurniawan setelah ditabrak atau tidak, kemudian bagaimana posisi mobil pada saat itu, dan apa saja komunikasi yang terdapat di dalam mobil pada saat itu. Karena kalau kita melihat juga komandan atau pimpinan yang paling tinggi di dalam mobil bersama dengan 7 Brimob ini adalah Kompol Kosmas begitu. Nah, apakah ada komunikasi antara keduanya atau kemudian bagaimana komunikasi di dalam mobil rantis tersebut? Ini juga nanti akan didalami di sidang etik yang hari ini sedang menyidangkan Bribka Rohmat. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana hukuman atau sanksi yang diberikan kepada Kompol Kosmas yang kemarin sudah disidangkan, ia memang dinyatakan melanggar ada beberapa pasal. Pasal yang pertama adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jungto pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, di mana ini berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga dinyatakan melanggar pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib B. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, Kompol Kosmas juga dinyatakan melanggar pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib C. menaati dan menghormati satu norma hukum. Sehingga kalau kita melihat kemarin bagaimana sanksi yang sudah diberikan kepada Kompol Kosmas, ini juga ada dua. Yang pertama adalah sanksi etika dan juga sanksi administratif. Kalau sanksi administratif, ya ini penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama 6 hari, ya ini dari tanggal 29 Agustus sampai 3 September 2025. Kemudian untuk sanksi administratif, ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias pemecatan dari Polri. Jadi memang untuk pelanggaran berat yang disematkan kepada Kompol Kosmas dan juga Bribka Rohmat ini adalah PTDH begitu. Tapi nanti kita akan lihat apakah dari Bribka Rohmat juga akan mengalami hal yang sama atau diberikan sanksi yang sama seperti Kompol Kosmas, yakni PTDH atau pemecatan tidak dengan hormat. Nanti kita akan tunggu bersama.